Kalau ngomongin Sharp, pasti kalian taunya ya Sharp itu adalah merek peralatan elektronik. Kayak TV, AC, banyak lah ya yang dirilis Sharp di Indonesia. Tapi sadar nggak? Sharp juga jualan smartphone di Indonesia. Dan Sharp itu salah satu merek yang laku keras di Jepang. Di Indonesia sih lagi berjuang ya. Lagi bersaing dengan merek-merek asal Cina, Korea Selatan, Amerika yang udah eksis duluan di Indonesia. Nah, menurut gue Sharp layak buat dijadikan sebagai salah satu merek yang diperhitungkan di Indonesia. Karena ya udah mulai rutin nih ngeluarin smartphone baru. Sebelumnya ada R8S Pro yang udah kita review, dan sekarang ada Sharp Aquos Sense 8 yang jadi pembuka di awal tahun 2024. Ada banyak hal-hal baru yang menurut gue menarik di smartphone ini. Jadi kita kupas satu persatu. Sekalian unboxing. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kita sebelumnya udah ngeliatin lah ya, kayak sedikit first impression tipis-tipis di shorts dan juga di medsosnya Uzon, Sharp Aquos Sense 8. Nah, smartphone ini tuh harganya memang lumayan mahal lah, bisa dibilang untuk sebuah smartphone kelas menengah, karena harganya mencapai 5,9 jutaan. Kalau di Indonesia, harga 5,9 jutaan itu ya ekspektasinya udah mulai tinggi nih, kayak Xiaomi 13T, kayak Vivo V29 5G, dan lain sebagainya ya. Nah, Sharp Aquos Sense 8 nawarin apa nih di harga 5,9 juta? Kalau ngomongin harga sih sebenarnya harga di Indonesia itu lebih murah 600.000 dibandingin Sense 8 yang dijual di Jepang, karena harganya 6,5 juta. Harga yang tinggi tapi bikin smartphone ini jadi salah satu yang paling laris di Jepang. Itu sih kata klaimnya Sharp. Di Indonesia sendiri, kalian kalau beli Sharp Aquos Sense 8 langsung dapat bundling Telkomsel. Jadi dapat paket data 21 GB nih, lumayan banget. Dan unit yang akan gua unboxing, yang akan gua coba sekarang, ini udah diproduksi di Indonesia. Dusnya menarik ya, karena warna hijau. Jarang-jarang loh kayak dus smartphone warna hijau, tapi agak kurang mewah sih sebenarnya dibandingin sama R8S Pro. Warna yang akan kita pakai sekarang warnanya black. Jadi kayaknya bakal kelihatan lebih elegan juga. Oke, kita buka aja sekarang dus dari Sharp Aquos Sense 8 ini. Targetnya nggak muluk-muluk loh jualan Sharp itu kalau di Indonesia. Kalau R8S Pro cuma 2.000 unit, ini 20.000 unit. Kayak mereka tuh beneran ngetes pasar gitu. Pengen nge-branding aja. Sharp itu jualan smartphone loh, dengan ngerilis beberapa smartphone dari Jepang ke Indonesia. Oke, kita buka. Wow. Langsung dihadapkan dengan smartphone barunya. Oke, kita simpen dulu buat yang terakhir. Ini Sense 8-nya. Ini ada casing, soft case, bening, tapi warnanya agak smoke black gitu, jadi agak gelap. Ya, tapi bakal menguning sih biasanya casing-casing kayak gini. Terus dapat kartu Telkomselnya buat bundling. Ini editor video udah minta sih. udah request dia kartunya buat dia nih. Oke. Terus ada kartu garansi dan juga panduan penggunaan. Jadi ini digabung dalam satu kertas. Ini harus disimpan sih. Ini yang menarik. Sharp itu yang menarik ini nih. Di saat smartphone udah mulai ngelangin adapter charger, udah nggak meniadakan headset, dia masih ngasih headset loh. Tuh, jack audio pula. Nih, headsetnya lumayan lah ini. Ya nggak sih? Daripada beli kan. Terus dapat juga kabel USB Type-C. Ini juga yang menarik. Pakai karet coy. Ini Type-C to Type-C. Dan ada adapternya juga. Dengan output maksimal sampai berapa nih? 30 watt. Ya, sampai 30 watt. Oke, kelihatan? Nah, sampai 30 watt. Type-C to Type-C. Kemudian terakhir, ada adapter dari Type-C ke Type-A. Nah, ini juga menarik nih. Jarang banget brand smartphone ngasih aksesoris kayak gini. Perlu banget loh ini buat pindahin data dari flash disk misalnya ke smartphone dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. SIM ejectornya nggak ada kayaknya nih. SIM ejectornya, iya, SIM ejectornya nggak ada.
Oke, ini lengkap, tapi SIM ejectornya ternyata nggak ada. Apa gua miss? Tapi di sini nggak ada sih. Kita sekarang fokus ke smartphone-nya. Ini dia, Sharp Aquos Sense 8. Sambil nyalain kali ya. Kesan pertama gue pas gue pegang smartphone ini adalah, ini kerasa banget solidnya. Jadi kayak smartphone yang berasa tangguh. Karena memang Sharp Aquos Sense 8 adalah jadi mungkin smartphone pertama kali ya dari Sharp untuk di Indonesia yang udah disertifikasi standar militer. Jadi Sharp Aquos Sense 8 ini udah diuji oleh standar kelas militer Amerika Serikat. Jadi udah diuji berbagai macam hal, mulai dari drop test, terus juga water test, terus juga ya tes suhu, dipakai yang suhu yang sangat rendah dan juga sangat tinggi, dan banyak tes-tes lainnya yang udah dilalui pakai smartphone ini, di smartphone ini. Jadi ya udah lolos dan dapatlah sertifikasi kelas militer Amerika Serikat dengan kode MIL STD 810G. Ya, jadi kalau 810G itu kalau nggak salah berarti smartphone ini udah melalui lebih dari 10 tes ketahanan berstandar militer. Jadi kalau ngomongin build quality mah ini udah kuat lah ya. Tuh, udah aman ini sebenarnya. Karena sebenarnya orang Sharp-nya sendiri pas gue ikutan launching, ini dilempar-lempar. Tapi memang ada tingkatan maksimalnya. Jangan sampai 5 meter dilempar dibanting pula gitu ya. Tapi ya 1,5 meteran smartphone ini masih oke lah buat nggak sengaja jatuh. Bukan dibanting ya, pasti bocel kalau dibanting. Kalau nggak sengaja jatuh sih nggak apa-apa sebenarnya. Dan yang menarik dari smartphone ini, dia juga udah ngantongin sertifikasi IP68. Kalau sertifikasi IP68, berarti Sharp Aquos Sense 8 ini udah bisa ditenggelamin di kedalaman 1,5 meter dalam durasi waktu 30 menit. Dan juga terpaan debu. Jadi ya di lingkungan yang kering atau yang banyak debu-debunya, smartphone ini masih kuat buat dipakai. Nah, ini dia halaman utama dari Sharp Aquos Sense 8. Jadi ini dia tampilan utama dari Sharp Aquos Sense 8. Mirip-mirip kayak Sharp Aquos R8s Pro. Jadi smartphone ini udah pakai panel namanya IGZO OLED. Jadi mirip-mirip kayak Sharp Aquos R8s Pro. Aquos Sense 8 ini tuh udah pakai panel namanya IGZO OLED. IGZO sendiri ya teknologi yang dirancang Sharp buat banyak peralatan elektroniknya gitu, kayak Smart TV, terus juga beberapa smartphone kelas high-end ke atas. Dan diklaim memiliki konsumsi daya baterai yang lebih rendah daripada panel OLED lainnya. Tapi kualitas warna dan detail yang dipancarin oleh panel ini tetap sama. Malah lebih berkualitas, lebih gonjreng. Ukurannya sendiri 6,1 inci, tapi yang jadi concern gue adalah bezelnya kenapa tebel banget. Kiri kanan atas bawahnya tuh kayak tebel banget gitu. Untuk sebuah smartphone harga 5,9 juta, gue nggak expect kayak gini sih tampilan depan dari sebuah smartphone. Bagian depannya udah bukan punch hole, tapi ini lebih ke notch. Tapi bezelnya tuh masih tebel gitu. Nih, ya. Kayak kurang aja gitu secara visualisasi. Padahal resolusinya sendiri udah Full HD+, jadi udah lumayan sebenarnya. Dengan refresh rate yang adaptif dari 1 Hz ke 90 Hz. Refresh rate adaptif itu biasanya ada di smartphone flagship. Jadi secara fitur ya smartphone ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman kalau soal desain kayak nggak niat gitu buat ngedesain smartphone yang kelihatan lebih elok aja gitu bagian depannya. Dia juga udah ngedukung HDR, jadi ada 3 mode HDR yang bisa diaktifin dari standar, dynamic, dan juga cinema. Terus juga ada banyak fitur kayak outdoor view, jadi intensitas cahayanya bisa ditingkatin lagi lebih maksimal. Kalian juga bisa ngaktifin color temperaturnya juga. Jadi sebenarnya secara fitur layar ini udah lengkap banget sih. Cuman ya sayangnya bezelnya aja yang menurut gua tebel. Ngomongin soal intensitas cahayanya, jadi Sharp Aquos Sense 8 ini punya level tingkatan cahayanya mencapai 1300 nits di High Brightness Mode atau HBM. Ngomongin soal spesifikasinya, jadi Sharp Aquos Sense 8 ini udah pakai sistem operasi 13, Android 13 dengan UI Aquos UX yang mirip banget kayak Android murni. Ini tuh Android stock, Android murni yang kelewat murninya. Nggak kayak brand lain, sebutlah kayak Xiaomi, Realme, Oppo, dan lain sebagainya yang banyak bloatware biasanya.
Di Sharp, bloatware-nya cuma ada beberapa doang. Lihat nih, kebanyakan aplikasi Google malah. Bloatware-nya paling aplikasi streaming sama buat mesen tiket dan juga ada etalase apps. Sisanya Google. Ini aplikasinya cuma segini doang. Lihat. Dan bisa dihapus pula. Oke. Kayak ini yang bener sih harusnya dari UI sebuah smartphone Android. Karena menurut gua banyaknya bloatware pasti ngebebanin performance dari smartphone. Ngebebanin memori juga. Jadi ruang penyimpanannya tuh jadi lebih dikit aja. Kalaupun bisa dihapus, ya satu-satu ngapusnya ribet. Malah beberapa brand smartphone yang pernah gue coba sekarang masukin banyak banget game yang gak penting. Game-game yang bahkan menurut gue belum pernah mainin game itu atau bahkan ngedenger game itu gitu. Ini nih yang harusnya ditiru oleh banyak smartphone saat ini. Kayak gini aja tampilan OS mah gitu ya, murni, tapi fungsinya lengkap. Ngomongin fungsinya, memang ini Android stock banget, tapi ada fitur yang menurut gue jadi pembeda di Aquos UX ini. Dan ini patut untuk diapresiasi. Namanya Aquos Tricks. Ini harus banget ditiru oleh brand-brand smartphone Android lainnya. Kenapa? Karena di Aquos Tricks, kumpulan tips and trick dan fitur-fitur unggulan dari sebuah OS dikumpulin jadi satu di smartphone ini. Mulai dari ngatur refresh rate layar, kita bisa ngatur langsung di sini. Ngatur kualitas warna layar, kita juga bisa lewat Aquos Tricks. Misalnya ngatur kecepatan layar, performance dari smartphone, bisa semua di sini. Jadi ya, bahkan sampai sesimpel fitur ngecas, kayak intelligent charging, bisa juga di-set di Aquos Tricks ini. Jadi semua fitur dikumpulin dalam satu mode, menurut gua ini harus banget ditiru oleh brand smartphone, karena agak ribet sebenarnya untuk mencari tips-tips yang kayak gini. Entah itu malah scrolling atau kita nggak tahu namanya, dan pas kita searching ya nggak keluar fiturnya. Padahal sebenarnya ada fitur yang kita ingin cari gitu. Jadi ini penting banget. Terus juga ya kayaknya udah pasti lah ya smartphone ini bakal dapat update ke Android 14, cuman gue masih belum tahu kapan. Nah, ngomongin soal spesifikasinya, ini yang menarik. Jadi Sharp Aquos Sense 8 ini jadi smartphone pertama di Indonesia dengan prosesor Snapdragon 6 Gen 1. Jadi prosesor ini tuh jadi suksesor Snapdragon 695 yang dipakai di Sense 7. Prosesor ini tuh dibikin dengan fabrikasi 4 nanometer. Memang sih masuknya ke kelas menengah karena clock speed-nya cuma 2,2 GHz aja. Disandingin sama RAM 8 GB, terus storage-nya 256 GB yang bisa ditambah pakai slot microSD sampai 1 tera. Tadi kan kita nyari SIM ejector ya. Ternyata smartphone itu nggak butuh SIM ejector. Ini yang menarik. Kalian inget nggak smartphone dari Sony Xperia yang cuma tinggal nyongkel aja keluar kartu, kita tinggal masukin kartu SIM dan microSD. Ya ini nih, kita tinggal nyongkel aja nih. Sayangnya kuku gue nggak panjang sih. Nah, nih keluar. Tinggal nyongkel, ada. Kita nggak butuh SIM ejector coy. Nih, tuh tinggal masukin, dicongkel masuk. Cuman konsepnya beda sama R8S Pro. Kalau R8S Pro itu kan dimasukin langsung ke dalam smartphone ya. Cuman ada knopnya gitu. Nah, kalau ini sih modelnya ya kayak SIM tray biasa sih. Kayak gini. Dan bentuknya satu SIM V6 dan juga micro SD. Jadi dia udah support eSIM. Dan kata orang Sharp, semua eSIM operator yang mendukung eSIM di Indonesia bisa disematin di Sharp Aquos Sense 8. Baterai dari smartphone ini kan ukurannya agak tebal ya, tapi lumayan ringan sebenarnya. Baterai dari smartphone ini 5000 mAh, tapi sayangnya nggak ngedukung fast charging yang ngebut. 5,9 juta udah normal kayaknya dengan fast charging 67 watt atau 80 watt. Smartphone ini cuma ngedukung fast charging 18 watt aja. Padahal adapternya udah support sampai 30 watt. Kayak kurang banget gitu. Tapi yang patut untuk diapresiasi adalah bobotnya sih yang ringan. Ini ringan tapi udah military standar. Mantap ya. Ntar kita coba dilempar, masukin ke air. Ini masih nyala apa enggak, oke? Nah, sekarang kita ngomongin soal kameranya dulu. Desain kameranya mirip-mirip kayak Sharp Aquos R8S Pro. Jadi bulat, ada dua kamera sebenarnya, satu di pinggir, tepat di bawah LED flash, dan satunya ini sebagai main kameranya. Kamera utamanya 50 megapiksel yang didukung sama OIS, dan dia juga udah support optical zoom 2 kali. Ditambah dengan kamera ultrawide 8 megapiksel. Jadi untuk 5,9 juta ini minimalis sekali sebenarnya komposisi kameranya. Di depan kameranya 8 megapiksel aja.
Ada beberapa fitur yang ditonjolin oleh Sharp untuk AquaSense 8 ini. Yang menarik adalah smartphone ini udah support ngambil video HDR. Jadi ada modenya di sini, terus juga untuk mode manual fotonya juga lumayan nih, pengaturannya ada banyak. Kemudian ada night mode pastinya. Ada portrait mode, ini ya, ini udah biasa sih ya. Tapi untuk di foto, pengaturannya ada banyak nih. Di sini kalian bisa ngeset auto HDR, ini udah biasa. Intelligent framing, ini jarang-jarang sih ada ya di smartphone kelas menengah untuk intelligent framing. Terus juga fokus display-nya juga diliatin banget. Jadi di viewfinder tuh titik fokusnya bakal lebih detail gitu kelihatannya di viewfinder dan hasilnya juga bakal lebih bagus. Dan untuk videonya, smartphone ini bisa ngerekam video sampai resolusi Full HD, 4K di frame rate 30 fps atau di Full HD di frame rate 60 fps. Jadi ya memang standar, terus OIS-nya tetap nyala, dan video stabilization alias AIS-nya juga bisa diaktifin secara manual. Jadi tapi secara default dia udah aktif duluan. So, sekarang pasti banyak yang pengen lihat ya, tangguh apa sih smartphone ini dicelupin kayak gimana, dibanting juga kayak gimana. Oke. Tim Uzontech udah bawa wadahnya. Nah, ini akhirnya sebenarnya ya buat ngetes aja sih, ini nyala apa enggak ya. Kalau nggak nyala sih ya udahlah, minta maaf ya Sharp. Oke. Oke, nyala. Nyala ya, nyala tuh, nyala. Cuman ya memang nggak bisa dioperasikan sih, karena memang nggak banyak smartphone yang tahan air, di dalam air tapi bisa dioperasikan. Ini memang nggak bisa sih. Jadi kalau buat ngoperasiin HP ya kayak kamera, ya pencet aja tombol-tombol volume gitu ya. Aman sih, tuh aman. Masih nyala, nih tuh masih nyala. Nyala ya. Masih aman, tuh masih nyala. Oke. Gua seneng dari HP ini apa coba? Military grade, jadi udah pasti tangguh. Gua ralat bukan 1,5 meter, tapi maksimal 1,2 meter aja tingkatan jatuh dari smartphone ini. So gitu aja, basah-basahan dengan Sharp AquaSense 8 first impression dari smartphone ini. Tungguin video-video berikutnya, asalkan kalian subscribe channel Uzontech, nyalain loncengnya, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!